Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Chelsea kembali berpesta setelah menghadapi Soton 5-1. Walaupun Soton hanya bermain dengan 10 pemain berkas kartu merahnya Steven. Apakah ini merupakan kemenangan impresif nih Bang Adi nih? Sangat. Dan Chelsea kembali membuktikan bahwa dengan roster yang begitu dalam, yang sempat diolok-olok padahal oleh banyak nggak cuma pandit tapi juga pecinta Chelsea sendiri gitu kan. Tapi ini sekarang sudah mulai terbukti mengapa Todd Boehly sangat menginginkan blue chip ini dikumpulin semua dan dibutuhkan proses. Mungkin perantara awalnya adalah Pochettino yang memang sangat pandai untuk bisa meramu pemain muda, dilanjutkan oleh Maresca yang juga sama reputasinya untuk bisa bekerja dengan pemain muda, dan outcome-nya sekarang tim yang mungkin akan men-challenge City, Liverpool, Arsenal, dan mereka punya dua tim yang berbeda untuk berlaga di Europe dan juga di Premier League. Jadi ini ancaman yang sangat nyata di papan atas yang sudah disajikan oleh Chelsea. Ancaman serius kalau menurut gue, karena terlepas nanti lawannya abis lawan Spurs, mereka rentetan jadwal mungkin tim paling mudah gitu secara jadwal. Contohnya sampai City ancaman serius. Tapi nggak bisa dibalikin. Tapi itu dia. Makanya. Itu di atasnya Chelsea. Tetap di atasnya Chelsea. Betul. Chelsea menurut gue bakal jadi kuda hitam di musim ini karena rentetan jadwal bakal mudah banget sampai ketemu tahun 2025. Termasuk besok yang mudah ya lawan Tottenham ya. Iya sekarang ini iya. Tega ini, Dalam tega posisi banget. Kacau Tottenham. Lagi buruk. fansnya Spurs sampai marah. Postecoglou kan sampai minta maaf. Lagi Nah ini buruk kebalikannya formnya. dengan Newcastle. Chelsea. Oh, Enggak, Chelsea. Chelsea bahwa fans Chelsea nyanyi di St. Mary's itu "We've got our Chelsea back" gitu. Jadi apa yang ditunjukkan ke Chelsea, apa Kirain yang cuma ditunjukkan nyanyi oleh Chelsea. Chelsea, iya. Andalan mereka sih. Andalannya mereka itu justru. Ya, itu udah bertahun-tahun tuh dari zaman Stamford Bridge belum di ini Masih jadi The dikerjain. Beach. Iya, sebelahnya masih parkiran dulu kan. Iya, kemarin mereka nyatetin 5,29 XG ya. Itu adalah yang Subur tertinggi banget. dari semua tim tandang sepanjang EPL, sepanjang statistik dikumpulkan. Performance yang hebat ya tentu aja berasal dari Joe Lumley ya, kesalahan dia karena kita tahu Southampton terus memaksakan bermain seperti itu tapi ternyata nggak terbukti. Jadi ini hasil yang sangat bagus karena dia diem-diem aja nih, kayak seperti timnya Pochettino setengah musim lalu, inget nggak yang orang-orang pada ngomongin tiba-tiba dia naik terus. Mulai Kalau dari musim match lawan United ya. Habis itu mereka langsung Iya, berapa unbeaten pertandingan nggak kalah. 5 game terakhir menang malah. Streak mereka menang. Iya, itu yang nggak diomongin, dan ya mungkin mereka bisa melakukannya lagi. Jadi salut kepada mereka. Tadi kayaknya Rizal juga pingin lanjutin soal yang apa, ancaman itu. Ancaman serius Chelsea. Chelsea, Dan gue sih respect sama apa yang dilakukan Chelsea ya, karena yang biasanya lumrahnya itu dilakukan buat 2 atau 3 periode transfer window, dia mungkin ngelakuin dalam semua gitu. Semuanya langsung diraih, posisi penjaga gawang, pemain belakang, gelandang sampai depan tuh kan diselesain secara cepat dan baru berasa hasilnya mungkin sekarang. Tapi ngeliat performa mereka justru gue bilang cukup meyakinkan loh, karena dari segi kesuburan mereka subur banget di musim ini. Golnya ngalir terus, bahkan Madueke juga belakangan kan sempat underperform, tapi kemarin lawan Soton dan match sebelumnya juga udah mulai naik lagi. Cole Palmer juga menurut gue selalu konsisten walaupun angka-angkanya nggak selalu mendukung ketika pertandingan besar gitu. Tapi gue ngeliat Chelsea setiap grafik tiap pertandingan tuh menurut gue makin meningkat. Tapi ya apakah udah meyakinkan buat sebagai juara? Kalau buat sebagai juara menurut gue masih belum. Kalau sebagai contender mungkin masih bisa ngikutin. Tapi kalau sebagai juara masih belum, karena menurut gue secara pemilihan kiper pun mereka juga masih gonta-ganti. Dan menurut gue sangat susah bagi tim untuk pesaing juara. Kipernya tuh belum punya firm nomor 1 gitu. Menurut gue itu bakal susah. Deh setelah ini deh, setelah Karena Sanchez udah mungkin juga udah nggak terlalu tapi Jorgensen kan yang main di ini kan Conference. kan kemarin 11 Conference save League. lawan Heidenheim. Sekarang kemarin udah ada 2 save bagus, sangat bagus sekali yang bisa ngubah mood pertandingan nih, karena lawan Heidenheim, Slytherin. Gryffindor dan lain-lain. dibawa ke sana. Dan soal produktivitas ya wajar apabila 31 fans gol. Chelsea senang dengan tim Maresca ini, karena mereka punya rasio gol per game tuh sekarang nyampe 2,6 gol per laga. Scores di Ini- Premier League sekarang ini. Iya, highest scorer di Premier League. Ini adalah jumlah tertinggi sepanjang sejarah Chelsea. Jadi wajar apabila Maresca yang ya kita harus mengakui ya, gue juga bilang bahwa dia adalah pelatih pertama yang akan dipecat kalau lu Ten Hag ya. Ten Hag dong. Ten Hag ya. Jelas. Karena tanda-tandanya nggak meyakinkan aja gitu Iya. awal musim. Terutama Tapi pre-season ya. Preseason, preseason kan jelek banget. Ade tahu pasti, kita semua lihat bagaimana preseason mereka hancur-hancuran. Tapi
ketika saatnya tiba ya dia bisa nunjukin performance yang bagus, dan itu terbantu dengan dia menurunkan tim yang sama sekali berbeda di Conference League dengan tim yang ada di Premier League. Jadi pada dasarnya nih tim ini yang ada ini nih nggak main rotasi, nggak main tiap jumlah pertandingan banyak yang tadi kita bahas yang Arsenal dan Man United lakukan. Dan ini kayaknya akan jadi faktor besar nih masuk Desember, Januari, Februari ini kayaknya akan berbicara soal rotasi laga ini. Iya, dengan rate sekarang ya, di mana mereka terus mengoleksi kemenangan 3 poin yang sangat cepat. Ini kan potentially mungkin 86-89 poin bisa diraih oleh Chelsea. Liverpool harus punya 90 plus points gitu kan. Ini keadaan yang juga sangat menarik, dan kualitas dari coaching capacity Maresca. Sebenarnya Pep khawatir nggak sih kalau dia melepas Mikel kemudian Arsenal jadi bagus, terus dia lepas sekarang Maresca membawa Leicester City naik, terus ketika diambil Chelsea sekarang menjadi berubah menjadi monster baru nih untuk persaingan di papan atas. Ya, Pep banyak sih diternakin sama Pep tipe-tipe pelatih kayak gini, dan emang pelatih-pelatihnya yang udah jelas punya identitas gitu. Dan termasuk Jover juga kan? Iya, dari dari City, City ya, juga. betul. Jadi ini identitas ini ke bawah, dan gua rasa apa yang mereka petik dari waktu mereka bersama Guardiola itu emang bermanfaat banget. Dan bagi Maresca sejauh ini pekerjaan yang udah dilakuin tuh di awal luar biasa berat menurut gua, dan dia berhasil ngejauhin Chelsea ngebawa sampai di peringkat ini bagus banget, tim tersubur, dan juga bahkan tim yang bisa ngalahin mereka musim ini kan baru Liverpool dan City ya. Mungkin yang tim Di Carabao Newcastle. Iya, sekalian Newcastle juga disingkirin sama Newcastle. Itu gue mau bilang tadi, Newcastle. Jangan lupa. Di Carabao udah tersingkir juga. Jadi itu benefit juga bagi mereka kan, udah nggak perlu ada game main juga. di Nggak ada situ game lagi, di Carabao juga. Thanks to Dan Newcastle. itu sedih itu. Tapi buat beberapa pemain pun juga menurut gua bersama Maresca jauh lebih improve gitu dibandingkan sama Pochettino. Di era Pochettino tadi Mas Firji udah bilang di akhir kan performanya meningkat gitu. Tapi bersama Maresca pemain-pemain macam Caicedo, menurut gua salah satu Enzo pemain ya. paling perform musim ini pun Caicedo gitu musim ini. Jackson juga keterlibatan Luar dia di biasa depan gawang Jackson, bagus banget, dan gua rasa beberapa pemain berhasil improve bersama Maresca, dan itu menurut gua credit points buat Maresca. Dan gua bilang Chelsea musim ini bagus banget juga mainnya, beberapa kali gue nonton mereka pun mainnya bagus, dan mereka bisa menyesuaikan gitu. Kayak gue inget waktu itu mereka sempat drop, abis itu Sancho nggak berjalan ketika lawan Newcastle, rotasi tuh si Neto yang akhirnya main sebagai winger kiri, dan Palmer yang jauh lebih mundur, dan itu ternyata bekerja gitu buat ngebongkar pertahanan Newcastle. Dan gue rasa taktikal perubahan detail seperti itu yang bakal ngebantu Maresca buat ngadepin musim ini, sisa musim setengah ini sih. Ya, apalagi nanti setelah ini akan menghadapi Spurs, gue kepo banget dengan line up nanti apa yang diturunkan oleh Enzo Maresca. Kita juga nanti akan melihat prediksi line up expected Ini 4-6. Nah, itu dia. Dua wing dari Chelsea ini, karena tadi udah menyebut Pedro Neto, lalu ada Jadon Sancho juga yang kemarin sempat mencetak gol, dan juga Nodi Madueke juga mencetak gol kemarin. Tapi kalau menurut Mas Firzi, dua winger yang layak untuk menjadi starting 11 menghadapi Tottenham. Nah nih kalau misalnya dia main, Tottenham kan main high block ya, itu udah kelihatan banget bertahun-tahun. Itu lebih cocok si Pedro Neto sih, karena Sancho itu biasanya main untuk menghadapi tim-tim low block, menghadapi tim-tim yang lebih bertahan, karena dia punya visinya, dia punya eksekusi umpannya. Tapi kita lihat Pedro Neto kecepatannya ketika menghadapi Tino Livramento di kanannya Newcastle itu keren banget. Yang menarik juga bagi Chelsea, kestabilan itu datang karena si Maresca ini stick through, dia stok untuk formasi ini 4-2-3-1, cuma nanya detail-detail kecil seperti yang Rizal bilang, detail kecil tapi berperan besar. Dan ini yang membuat seleksi pemainnya juga konsisten, tidak ada banyak perubahan kecuali yang dua secara soal kita bicara dua kompetisi itu ya. Enzo berkembang, Caicedo berkembang, Nico Jackson ini kita tahu musim lalu pemain yang sangat boros banget peluang, tapi sekarang dia mencetak 8 gol dari angka XG ekspektasi gol itu 7,0 kalau nggak salah. 7,03. Artinya dia overachieve dalam artian bahwa dia menyelesaikan peluang dengan lebih bagus ketimbang musim lalu. Dan ini kredit juga bagi Maresca bagaimana dia bisa memoles lah pemain-pemain itu hingga jadi seperti sekarang. Dan kita jangan lupa kalau ngomongin Spurs, Chelsea mereka menang 5 dari 7 laga terakhir di Tottenham Hotspur Stadium. Mereka adalah lawan yang paling susah dihadapi oleh Spurs di kandang mereka sendiri. Jadi semua mengarah ke ya ini tadi ada kayaknya bisa meneruskan performa bagusnya sih. Apalagi Tottenham kehabisan central defenders, bahkan juga Ben Davies ya semalam. Kenapa cedera juga dia? Hamstring lawan Bournemouth tadi malam. Oh ya. Tarik keluar Jadi dia. potensinya apakah Archie Gray di central defensive role, juga akan kita lihat nanti Pedro Porro akan kerja keras bersama dengan Udogi. Ini masalah yang sangat pelik bagi Tottenham yang sepertinya ekspektasi dari para supporter sebenarnya bisa challenge di top 5, tapi kok
turun sangat jauh dan begitu mengecewakan. Iya, dan itu tadi kita udah bahas para fans nggak sabar ya, jadi Postecoglou udah harus menghadap mereka karena ini kan akumulatif ya dia. Adi kan juga pasti tahu dari musim sebelumnya, mereka kan emang udah performansnya udah drop banget. Kalau nggak salah cuma 2 kemenangan dari berapa 2 bulan Dari sekitar Maret ke terakhir akhir. lah, dari Maret ke akhir. Performance mereka udah drop dibanding dengan investment, dibanding dengan ya keluar duit untuk stadion baru kan ekspektasinya juga year in year out main di Champions League gitu. Tapi sejauh ini ya Postecoglou harus membayar karena memang gayanya tuh gaya main emang terlalu high risk aja. Yang kita tahu di Premier League mungkin itu nggak terlalu bagus kayak Russell Martin apa yang dia lakukan. Kalau terlalu terstick kepada idealisme lah sebagai pelatih. Jadinya naif kan kayak Kompany di Burnley kemarin. Sekarang kita lihat bersama Russell Martin, Postecoglou dia mungkin dia ada sesuatu yang harus diganti karena para fans juga udah mulai ya mereka udah sadar bahwa nggak mungkin terus-terusan nyerang, harus ada bertahan. Tapi kalau approach dari Ange Postecoglou diganti, maka akan ada jejak digital yang harus dihapus. Ya, dia As long as I'm here, mate, this is what you got to see from Tottenham. It is what it is. nggak bisa. Harus pragmatis gitu kan. Harus bisa menyesuaikan dengan lawan-lawan yang memang levelnya mungkin kalau dia dulu di Yokohama, di Brisbane Roar, Di Celtic bahkan tidak ada liga di mana bahkan top 50 ini semua bisa saling mengalahkan gitu. Dan ini yang berbeda di Premier League. Ya emang Spurs di tahun 2024 justru emang mengecewakan banget sih ya. Gue inget di periode akhir musim lalu kan fans Arsenal banyak berharap sama mereka tuh untuk bisa ngalahin City momen-momen itu kan, tapi ternyata semua lawannya mereka kalah Spurs itu kan juga. bagus lawan City kecuali di saat fans Arsenal membutuhkan mereka. Justru musim lalu nggak dilakuin. Iya, terakhir kan menang 3 1 lawan 1 kan yang lawan 4-0, Ortega ya. itu. Yang itu 4-0. Iya, Pak. Iya, yang Terus terakhir kan, di 4-0. Carabao juga menang kan. Iya, Jadi di Carabao juga selama dia pacak kemenangan, justru ada 2 kemenangan lawan Man City. Manchester Iya. City. Kecuali ya pas musim lalu di saat fans Arsenal butuh mereka Ada itu. Son 1 lawan 1 Iya. keblok sama Ortega. Itu emang kebangetan sih Spurs musim ini. Tapi kan emang tanda-tanda si Postecoglou ini nggak akrab sama fans kan udah kelihatan dari musim lalu gitu. Yang mana ketika pertandingan selesai lawan Arsenal dia bilang, gue ngerasa ada yang salah deh sama mentalitas tim ini secara keseluruhan gitu. Dan menurut gue itu udah, kalau pelatih udah ngomong begitu, menurut gue emang udah tinggal nunggu waktunya aja sih. Dan Postecoglou sebenarnya di awal musim juga di bawah tekanan juga, tapi abis itu ada match di Old Trafford yang agak nyelamatin karir dia. Dan sekarang mungkin lagi ketemu lagi momen-momen krisis kayak begitu. Dan gue rasa sih emang ini tim berat banget untuk diangkat. Secara mentalitas pemain-pemainnya juga gue rasa bukan pemain yang bisa ngangkat dan bisa nyelamatin karir pelatihnya sendiri. Dan gue gak akan heran kalau di akhir musim pelatih yang finish bersama Tottenham justru bukan Postecoglou lagi karena emang udah periode yang terus berulang. Dan gue rasa Postecoglou pun juga luar biasa tuh ya. udah kehabisan Ange Postecoglou nggak akan selamat di akan akhir musim. selamat, ya. Sebelumnya udah Berat soalnya Ten Hag udah sempat diomongin Ya, juga sama Rizal dan itu kejadian. Nanti Ryan Mason mau standby lagi. Modus operasi standar. Tapi prediksi sedikit tentang tentang pertandingan ini, apakah dengan krisis di lini pertahanan dari Tottenham akan menjadi 3 poin yang mudah nantinya bagi Chelsea? Gue rasa sih bakal 3 poin milik Chelsea ya, tapi nggak akan berjalan mudah. Tapi ya kita tahu Chelsea tim yang selalu sanggup untuk ngegolin menurut gue. Dan Spurs dengan naifnya dia, bahkan di musim lalu match ini juga nih yang kita jadi contoh betapa naifnya Postecoglou kan. 9 pemain tetap main highline. ini ya. Lu bayangin 9 Iya. pemain pakai highline ya, lu tinggal minta bunuh diri dong itu istilahnya. Dan gue rasa ini bakal kelihatan lagi oleh Postecoglou kecuali emang ada perubahan yang radikal banget dari taktik bagi Postecoglou. Mungkin itu bakal ada kejutan. Tapi udah bukti udah banyak, ini udah musim kedua dia, gue rasa nggak akan terlalu banyak perubahan dari Spurs. Sulit ya Mas Firzi ya untuk ada perubahan singkat ya. Gua nggak bakal ada karena emang nggak dibilang bahwa ini adalah identitas dia selama si Levy mempekerjakan Ange Postecoglou itu yang akan dia dapat. It is what it is gitu, nggak bisa minta Postecoglou tiba-tiba main sebagai manajer pragmatis. Tapi kan ini yang fans Spurs awalnya inginkan pelatih yang keluar menyerang, pelatih yang nggak bermain dalam counter attack, nggak pragmatis, nggak kayak Nuno Espirito Santo, nggak kayak Conte, nggak kayak Jose terutama. Nah, Jose ya. Jadi memang sama dia harus nyesuaiin, harus benar. Dan ini yang mereka inginkan dan akhirnya mereka dapat yang mereka inginkan dan terlalu lebih bahkan ya dia. Jadi memang kalau menurut rekornya 5
5 kali menang Chelsea dari 7 laga terakhir, lawan tersulit Spurs sejak mereka pindah dari ke London Stadium tahun 2019, pindah dikit aja sih dari White Hart Lane. Jadi menurut gue sih emang masih seharusnya normal lah ini milik Chelsea. Oke, ini akan menjadi milik Chelsea menurut dua pandit kita. Namun kita akan berpindah ke topik yang lain. Setelah kemarin gue abis bikin video nih, Kylian Mbappe gagal penalti. Belum gue main bola, dia udah gagal penalti lagi. Ini correct me if I'm wrong. Ini Hulen apa Julen yang menepis nih? Gue juga agak bingung nih namanya. Karena Unai Simon gak dimainin, ternyata ada kiper pengganti dari Unai Simon yang berhasil menepis penalti dari Kylian Mbappe. Ada apa dengan Kylian Mbappe sebenarnya? Kylian Mbappe ya emang lagi krisis kepercayaan diri sih kalau menurut gue ya. Dia juga salah satu pemain, gue cukup terkejut baca datanya, dia pemain paling banyak buang peluang gitu. Big chance miss di musim ini total 13 peluang dia lewatkan. Ini Mbappe atau Nunes gue juga bingung juga nih. Datanya Nunes banget nih begini soalnya. 13 peluang besar dia lewatkan, dan menurut gue penalti kemarin emang penalti yang jelek banget, penalti yang identik ketika dia tembak ke gawangnya Kelleher, itu gampang banget untuk ditembak bagi kiper, dan menurut gue keadaan masih belum kunjung membaik bagi Madrid dan Mbappe ya, karena ini momentum sebenarnya lagi ada di mereka di Madrid, momentum dalam artian Vini juga lagi nggak ada, seharusnya Mbappe bisa mainin di posisi terbaik dia, seharusnya bisa perform, tapi nyatanya dia nggak ngelakuin itu. Tapi apakah seharusnya mereka punya kemampuan untuk bisa menangin pertandingan kemarin? Gue rasa sih sebenarnya cukup gitu, tapi nyatanya peluang begitu banyak yang terlewat, dan rare error dari seorang Valverde itu terbukti mahal banget, dan Madrid lagi-lagi harus ngejar buntut lagi sih dari Barcelona yang udah keburu bounce back duluan ya kemarin. Yang unik emang kalau mental dia kena ya kayaknya dia nembak ke arah sama seperti ke arahnya Kelleher kan. Artinya dia ingin lakukan sesuatu dengan dia yakin nih, gua akan milih titik ini, gua akan execute. Tapi eksekusinya itu jelek banget. Bahkan kalau lihat penaltinya dibandingkan penaltinya Kevin Dix bagi Copenhagen, jauh banget. Kevin itu ngincer ke kanan atas kan, arahnya sama tuh yang pertandingan terakhir dia lawan Dinamo Minsk. Tapi kalau Mbappe itu level dengan kiper gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada something soal percaya diri, karena kita tahu di final Piala Dunia di ketika itu kan bagaimana penalti dia itu kan keren-keren, tajam-tajam. Dia bisa secara eksekusi teknik, dia bisa. Kalau eksekusi teknik dia bisa dan dia gagal lagi, artinya eksekusi mental dia ada yang salah. Nah, ini akhirnya menular juga ke Ancelotti, karena dia ditanya sama jurnalis after match bahwa Mbappe itu hanya bermain dalam 1% level yang dia tunjukkan lawan dari level yang dia tunjukkan ketika bersama PSG. Nah, lagi-lagi si Ancelotti harus menjawab dengan rada ketus soal ini. Dan ini adalah kedua kalinya si Ancelotti ini jawab pertanyaan jurnalis dengan rada ketus soal lini depan, karena beberapa waktu lalu dia ditanya juga soal Endrick. Soal penampilan Endrick yang nggak kunjung dapat menit bermain bagi Ancelotti. Dan di sini kayaknya menular juga nih, apa yang para pemain yang nggak bisa lakukan di lapangan itu akhirnya dia yang harus ujung-ujungnya bertanggung jawab. Dan dia terlihat annoyed, dia terlihat terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyelekit itu ya. Ya bukan salah jurnalisnya juga, karena ini kan adalah Real Madrid. Tuntutan untuk menjadi pelatih Real Madrid itu beda dari pelatih-pelatih lain, dan jelas beda dari Spurs, beda dari tim-tim lain. Jadi sehingga ketika Mbappe yang didatangkan bukan hanya sebagai sumber gol, tapi dia didatangkan ya untuk jadi the next Galactico lah. Real Cristiano Ronaldo baru, pemain selevel itu, tapi ternyata performnya malah mungkin untuk sekarang ini masih lebih bagus si Joselu. Seandainya ada ini menarik ya kalau lo tadi bilang Joselu gitu kan, karena di musim lalu Real Madrid yang nggak pakai konsep Galactico ini bisa membuat Ancelotti bersinar juga dengan tactical approach dia. Dan go to guy-nya adalah Vinicius. Tapi kemudian apakah fair kalau ternyata memang bukan Ancelotti yang inginkan Kylian Mbappe, tapi karena ownership dari Real dengan mereka sangat ingin menaruh bintang-bintang di roster mereka gitu kan. Ini bukan adisi yang tepatkah dengan ego yang dibawa, dengan baggage Kylian Mbappe, dan bagaimana kalau dia formnya tidak langsung nyetel, tidak langsung bagus, maka akan membawa dampak negatif juga on the pitch dan juga outside of the pitch di locker room, dan sepertinya ini yang terjadi buat Real. Apakah fair memberikan begitu banyak pressure kepada Ancelotti yang sudah memberikan banyak untuk Real Madrid? Ya jelas nggak fair ya, karena Ancelotti kita tahu kualitasnya, kita tahu semua lah kayak gimana. Dan gue nggak heran kalau seandainya Florentino Perez yang nge-push banget untuk datengin Mbappe, karena secara reputasi ya udah jelas lah pelatih si kepemilik ini selalu pengen pemain-pemain terbaik untuk ada di klubnya. Tapi kan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir tuh tim menurut gue paling pintar dalam urusan transfer gitu, bukan hanya untuk mendatangin, tapi dalam
urusan ngebuang pemain juga, dan ini sangat di luar karakteristik dari Real Madrid banget. Karena pemain-pemain yang mereka datengin dalam periode 5 tahun terakhir, gue sih ngitung terakhir tuh yang flop Hazard doang mungkin. Setelah itu mereka pembeliannya selalu hit lah istilahnya. Pemain-pemain yang didatangkan secara free maupun pemain-pemain yang harus ngeluarin duit selalu bisa ngelakuin. Tapi kenapa giliran Mbappe nggak bisa ngelakuin? Dan ini menurut gue bener-bener tadi Mas Firzi berharapannya jadi sumber gol, sekarang jadi sumber masalah mungkin ya sih. Dan Mbappe ini, dan gue rasa menular ke semua pemain sampai-sampai Ancelotti kan sampai ngelakuin sesuatu yang menurut gue musim ini beda juga ya. Gue ngeliat beberapa kali dia berapa match tuh gonta-ganti taktik terus, gonta-ganti formasi, bahkan formasi yang sering dia gunain untuk bisa mengakomodasi Mbappe adalah 4-4-2, yang mana match terbanyaknya kalau pakai 4-4-2 justru nggak ngeraih kemenangan gitu Madrid di musim ini. Jadi menurut gue kehadiran Mbappe ini sedang berusaha dibantu sama Ancelotti, tapi Mbappe-nya nggak ngebantu Ancelotti. Jadi gue rasa Ancelotti harus bisa dengan ketegasannya harus bisa ngambil langkah lah. Karena musim lalu pun ketika pemain andalan mereka Vinicius cedera, Rodrigo bisa step up. Tapi musim ini malah Rodrigo-nya ikut melempem, Mbappe-nya juga melempem. Jadi gue rasa jelas masalahnya ada di siapa udah kejawab jelas. Dan Rodrigo juga cukup kesal kan karena dia jadi third wheel dikorbanin untuk lini serang dari Real gitu. Dan satu lagi kalau kita ngomongin body language di Instagram dan lain-lain tuh kan mulai keluar tuh klip-klip ketika si Mbappe yang terlalu banyak gocek-gocek itu, terus itu bolanya keluar terus Bellingham mukanya kayak kecewa, ekspresinya kecewa, dan itu kan optiknya nggak bagus ya. Itu nggak kelihatan bagus soal bagaimana harmoni di tim dan lain-lain. Beda ketika Bellingham ketika dia datang musim lalu, bagaimana dia nyetel dengan Vini, Rodrigo, mereka dancing di pinggir lapangan, selebrasi mereka, koreografi gitu-gitu. Itu kan good for the team. Jadi memang kalau menurut banyak pengamat di sana ya juga ini adalah personifikasi dari yang menembak kaki sendiri gitu, karena problem mereka sebenarnya adalah menggantikan Toni Kroos, bukan bagaimana menambah seorang Galactico lagi di lini depan. Walaupun sekarang dia main, Vini juga masih cedera dan lain-lain, tapi yang diharapkan dapat bersinar, misal tadi malam si Mbappe melakukan 7 kali usaha dribble tapi hanya 2 yang sukses. Itu bukan Mbappe yang kita tahu. Itu makanya pertanyaan dari jurnalis yang nanya tuh tajam juga nih, hanya 1% dari level yang ditunjukin bersama PSG dan timnas Prancis. Tapi di satu sisi juga kita tahu Mbappe ini udah lama dia pingin istirahat, karena setelah Euro dia pingin istirahat, dia dipaksa main untuk timnas Prancis, akhirnya dia window terakhir baru bisa istirahat. Ancelotti selalu bilang kasih dia waktu, dia tetap bisa mencetak gol, tapi ya itu tadi sayangnya kan di big matches itu dia hilang, dan sementara klub membutuhkannya di big matches. Jadi kedepannya kita lihat aja nih. Ya apalagi kalau ngomongin Jude Bellingham dan juga Mbappe, beberapa kali juga kalau lagi pressing sering tabrakan, posisi juga sering berdempetan. Ini jadi hal yang dipertanyakan. Ada apa dengan Mbappe di musim ini? Jebretim boleh menyuarakan pendapatnya di kolom komentar. Juga bisa diskusi juga nanti kita di sana, dan kalian juga bisa diskusiin jagoan kalian di The Juara 2 Padel 2024 yang akan diadakan di tanggal 15 Desember 2024 di Padel Pro Kemang. Kita diskusi dikit. Bang Adi, ngeliat nama-nama di sini. Bang Adi jagoin siapa? Oh, ada teman gue tuh, Clock. Soalnya level fitnessnya pasti kan atlet lah gitu ya. Apalagi bisa pakai R2 kotak nanti kan. Itu bisa dia pengen bounce back dari hasil tadi malam. Hadapi Zeja ini momentum ini. Teman-teman Jebretim juga boleh langsung aja cek Instagramnya siapa yang bakal latihan lagi nanti di Instagram dari Jebret Media TV. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.